Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leo sis atau Hel sis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Rizky yang ingin memberitahukan kebenarannya kepada Leo di saat Leo seusai akad nikah. Namun hal ini selalu saja dihalangi oleh si Nek Lampir Tante Marissa. Si Nek Lampir ini langsung memberikan cek untuk menginap di hotel. Dan ketika Rizky ingin mendekati Leo dan ingin memberitahukan kebenaran kepada Leo, si Nek Lampir ini langsung saja menyuruh agar Leo dan Laisa segera berangkat. Namun Rizky pun tidak putus asa dengan kegagalannya kali ini untuk memberitahukan kebenaran kepada Leo tentang Siska dan Leora kecil. Akhirnya Rizky pun mengejar mobil Leo dan Laisa yang akan pergi bulan madu ke hotel. Namun pengejarannya ini tidaklah mudah nih guys, karena ia terhalang oleh lampu merah yang saat itu sedang nyala di pinggir jalan, sehingga Rizky pun terhambat untuk mengejar Leo. Namun untungnya akhirnya Rizky pun dapat menemui Leo dan Rizky membongkar semuanya kepada Leo. Rizky mengatakan kepada Leo kalau selama ini mereka sudah berbohong kepada Leo, bahwa sebenarnya Leora itu adalah anak kandung Leo dan Helmi bersama Siska itu belum pernah menikah. Betapa terkejutnya Leo mendengar berita ini dari Rizky. Rizky juga mengatakan kepada Leo kalau saat ini Leora kecil dalam keadaan kritis di rumah sakit, sehingga Leora ingin membutuhkan seorang ayah kandung berada di dekatnya. Leo yang mengetahui kebohongan ini pun mengatakan kepada Laisa kalau ia sudah mengetahui semuanya, kalau selama ini Laisa telah berbohong tentang Helmi dan Siska. Leo mengatakan kepada Laisa kalau Laisa telah membohonginya, dan hal ini membuat Leo pun sangat marah kepada Laisa. Laisa hanya bisa terdiam saja ketika diketahui kebohongan dirinya nih guys. Dan Laisa yang sudah diketahui bahwa ia sudah berbohong akhirnya menelpon Tante Marissa atau si Nek Lampir ini, dan seperti biasa Nek Lampir ini memberikan masukan yang jahat kepada Laisa. Nek Lampir mengatakan kalau semua ini adalah siasatnya Siska saja nih guys, padahal ini adalah siasatnya si Nek Lampir. Nek Lampir menyuruh agar Laisa menyusul Leo ke rumah sakit untuk menghalangi Leo bertemu dengan Siska dan Leora. Namun pada saat itu rupanya Leo sudah bertemu dengan Siska di rumah sakit. Leo yang datang ke rumah sakit menyesali segala perbuatannya kepada Siska dan telah menyamar sebagai Raihan. Leo pun menangis di hadapan Siska memohon untuk meminta maaf kepada Siska. Siska yang tidak mau Leora kecil pun terganggu mengajak Leo untuk pergi keluar nih guys. Dan mereka berdua berbincang di sana. Leo mengatakan kepada Siska kalau dia tidak akan meninggalkan Siska lagi dan ingin bersama dengan Siska dan Leora. Namun saat ini sudah ada penghalang bagi Leo dan Siska karena Leo baru saja menikahi Laisa, yang saat itu rupanya Laisa juga sudah menyusul Leo ke rumah sakit. Hal inilah yang akan membuat sinetron Badai Pasti Berlalu ini semakin kacau dalam percintaannya. Sementara itu Helmi yang sudah rela mendonorkan ginjalnya
tulang sumsumnya kepada Leora harus menelan rasa pahit yang begitu dalam karena ia harus menyerahkan Siska kepada Leo. Helmi hanya bisa pasrah akan cintanya kepada Siska yang saat ini Siska sudah mengetahui kalau sebenarnya Raihan itu adalah Leo. Dan Helmi pun menyerahkan Siska kepada Leo dan Helmi mengatakan agar Leo dapat menjaga Siska sebaik mungkin nih guys. Sementara itu di scene sebelumnya juga diceritakan kalau Maureen ini pulang dengan membawa si kecil Theo, anaknya Pak Diki bersama kakaknya Maureen dulu yang telah meninggal dunia. Dan hal ini akan membuat Pak Diki dan Dr. Cory hubungannya akan semakin kacau karena kehadiran Theo di saat-saat hubungan Pak Diki dengan Dr. Cory memang sudah mulai memanas nih guys. Sementara itu Tante Monique dengan legowo ia akan dapat menerima kehadiran Bonnie kecil karena Theo ini tidak punya salah sedikit pun kepada Tante Monique. Dia hanya adalah anak Pak Diki dari hasil selingkuhannya bersama anaknya Bu Arnas nih guys. Sementara itu Johnny akan semakin panas dalam pengejarannya terhadap Tiara karena kemarin Johnny ini sangat kasar kepada Tiara sehingga Tiara dan Bonnie tidak mau lagi bertemu dengan Johnny. Tiara kini lebih dekat dengan Dr. Ardan meski ibunya Dr. Ardan ini selalu menghalang-halangi agar Tiara dapat berpisah dengan Dr. Ardan. Namun cintalah yang membuat mereka tidak dapat dipisahkan lagi ya guys. Semoga saja suatu saat nanti ibunya Dr. Ardan dapat mengerti akan cintanya Ardan bersama Tiara. Karena cinta Tiara dan Dr. Ardan ini benar-benar tulus meski Tiara adalah janda yang beranak satu. Namun cinta mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Namun penghalangnya ini adalah ibunya Ardan yang sangat tidak setuju jika Ardan menikah dengan Tiara yang adalah seorang janda yang punya anak satu nih guys. Sementara itu Maureen juga akan terus mengincar Johnny supaya Johnny ini merasakan apa yang telah ia rasakan dulu karena Johnny telah mencampakkan dirinya. Nah, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan Mimin mohon maaf. Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.